Bapak Ibu, kami perlu sampaikan terkait dengan jadwal reguler PPDB. Ini nanti insya Allah sesuai schedule kami, nanti pengumuman PPDB, informasi PPDB akan kami berikan sekitar tanggal 2 Juni 2021. Kemudian nanti rencana verifikasi berkas pendaftaran nanti tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021, dan pendaftaran nanti akan dibuka tanggal 25 Juni mulai pukul 7 pagi sampai dengan 23.55 setiap hari dalam masa pendaftaran, dan akan ditutup pada tanggal 26 Juni 2021 nanti pukul 16 sore. Kemudian dilakukan evaluasi, pemeringkatan dan juga penyaluran mulai tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 1 Juli 2021. Dan pengumuman hasil PPDB nanti akan insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2021 atau selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB. Dan daftar ulang nanti tanggal 5 sampai dengan 9 Juli 2021, dan juga pada tahun ajaran baru besok tanggal 12 Juli sudah dimulai tahun ajaran baru. Jadi memang waktu masih lumayan, jadi ini bulan April, akhir April, Mei, nanti di bulan Juli, nanti bulan Juni, nanti insya Allah nanti pengumuman PPDB akan kami sampaikan secara keseluruhan melalui web kami maupun juga melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga cabang dinas akan kami sampaikan. Bapak Ibu, ada pertanyaan memang terkait dengan apakah nanti ada anak pengawas yang berhak masuk dalam kriteria tersebut anak guru. Jawabannya memang tidak. Sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang mendapatkan kriteria adalah anak guru ya. Anak guru di sekolah di mana ya, orang tuanya mengajar. Tadi saya sebutkan contoh adalah anak guru di SMA Negeri 1, maka siswanya berhak mendapatkan kesempatan di SMA Negeri 1, tidak di SMA yang lain. Apakah tenaga pendidikan TU tersebut mendapatkan kriteria tersebut atau pengawas? Tidak. Yang sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 khusus memang hanya anak guru saja. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan data pada siswa, khususnya yang di Pusdatin, data di Pusdatin, anak-anak, Yon sampaikan bahwa mohon izin nanti untuk satuan pendidikan, tolong dicek kembali daftar kebenaran anak-anak yang terdaftar di dalam Dapodik di Pusdatin, jangan sampai nanti data siswa dan ordinat tempat tinggal nanti yang di Pusdatin berbeda dengan kenyataannya. Karena di dalam PPDB ini kami di aplikasi kami itu adalah mengambil data langsung dari Pusdatin Kemendikbud, sehingga kesalahan apapun nanti itu nanti tetap patokannya ada di Pusdatin. Untuk itu monggo di satuan pendidikan terkait dengan verifikasi data siswa-siswa kelas 9 yang akan mengikuti PPDB nanti,
Tolong bisa dicek kembali. Oke. Ada yang masuk di chat? Coba. Pakai tok ya. Ini enggak anu, saya enggak. Ada pertanyaan. Ini yang pertama adalah dari SMK Negeri 1 Magelang terkait PPDB mau tanya. Apakah ada pengaruh antara zonasi SMK 10% dan SMA antar daerah? Seperti di Magelang sendiri ada kota dan kabupaten. Ini begini. Duh, Mas hilang lagi. Oke. Jadi untuk SMK itu tidak ada zonasi. Supaya ini saya minta tolong diperhatikan, SMK tidak ada zonasi. Yang 10% itu adalah seleksi jarak terdekat, maksimal 10%. Jadi ini adalah untuk mengatasi beberapa komplain masyarakat tahun kemarin, karena ada yang anak mau sekolah yang jarak antara SMK dengan rumahnya itu hanya tidak ada 500 meter, tapi tetap tidak bisa masuk. Nah, sekarang ini kita beri peluang sebanyak maksimal 10%, tidak dibatasi kelurahan atau RW atau kecamatan, tetapi batasannya adalah 10% itu yang terdekat. Jadi seleksinya adalah jarak, gitu ya. Seleksinya itu jarak terdekat sebanyak 10% dari daya tampung. Ya, seandainya itu berada di perbatasan lain kabupaten ataupun lain provinsi, maka tetap jarak terdekat. Nanti ukurannya adalah menggunakan jarak rumah ke sekolah, gitu ya. Kemudian yang kedua, jarak terjauh zonasi SMK berapa kilometer? Tidak tahu. Jarak itu nanti begitu jaraknya itu misalnya sudah berjarak 5 km tetapi jarak terdekatnya itu masih 7%, maka masih kemungkinan bisa diterima. Tetapi jarak 500 meter ketika sudah terisi 10% dari daya tampung, maka sudah berhenti. Jadi tidak ada berapa meter jaraknya, tidak ada. Jadi yang jarak terdekat antara rumahnya dengan sekolah. Yang ketiga, pengalaman di tahun sebelumnya ada akreditasi sekolah asal yang tidak muncul, itu nanti bisa dikoordinasikan kepada siapa. Jadi sekolah asal itu nanti akan mengisi akreditasi. Mengisi pada apa? Mengisi di sistemnya Telkom, di sistemnya PPDB Provinsi Jawa Tengah. Cross check-nya nanti yang akan melakukan validasi adalah
BAN SM, Badan Akreditasi Sekolah Madrasah tingkat provinsi. Itu nanti akan divalidasi. Yang mengisi adalah sekolah asal. Tahun kemarin itu ada komplain dari beberapa banyak sekolah SMP, sekolah asal yang akreditasinya tidak cocok. Maka tahun ini yang harus mengisi akreditasinya adalah sekolah asal, dan nanti yang akan cross-check akan mengikuti saudaranya apa bisa. Bisa selama pindah alamat calon peserta didik dengan mengikuti saudaranya bisa selama 1 tahun pindah kakaknya. Sebelum kalau belum 1 tahun maka tidak bisa. Dari Naziba Jia Jatus Zulfa. Ketepatan dasar penentuan siswa berprestasi, berjenjang dan tidak berjenjang untuk bias di-share saged. Nanti itu akan muncul di Juknis, Bu ya. Jadi untuk yang berjenjang, jadi nanti begini, siswa itu pada saat pendaftaran ketika mengisi sampai kejuaraan misalnya berjenjang atau tidak berjenjang. Ketika diisi berjenjang tetapi ternyata kejuaraannya itu tidak berjenjang, maka tidak akan bisa melanjutkan. Jadi kejuaraan yang berjenjang mulai dari tingkat kabupaten sampai di tingkat internasional itu nanti akan ditulis di dalam sistem. Sudah akan disebutkan di dalam sistem. Apabila di luar yang tertulis di dalam sistem, yang termuat di dalam sistem berarti tidak berjenjang. Tetap dihargai apa tidak? Tetap dihargai meskipun tidak berjenjang. Dengan nilai poin untuk menambah poin prestasi. Itu ada. Nanti akan nilainya berapa, poinnya berapa itu setelah Juknis ditandatangani nanti akan dimasukkan di dalam web PPDB Dinas Pendidikan. Nanti Bapak dan Ibu semua atau seluruh peserta calon peserta didik dapat melihat harganya berapa kalau kejuaraan tidak berjenjang, tingkat provinsi itu berapa, tingkat nasional itu berapa, itu ada semua harganya. Nah, ya Bu. Kemudian dari Mahfud, Permendikbud maksimal 1 tahun, sedangkan beberapa bulan kemarin ada himbauan update verbal peserta didik sehingga kakak yang update umurnya kurang dari 1 tahun. Usulan kartu keluarga pada poin di atas diterbitkan belum 1 tahun karena update mohon dikecualikan untuk calon peserta didik yang berhubungan dengan kepala keluarga dalam kartu keluarga tersebut adalah anak kandung, maka tidak ada batasan tanggal terbit. Mohon maaf, ini saran cukup bagus, nanti akan kami pertimbangkan dan kami cari jalan keluarnya bagaimana apabila ada persoalan semacam ini pengatasannya. Tetapi yang pasti sementara ini ketentuan di dalam Permendikbud yang juga sudah dipublis di seluruh Indonesia ini memang ketentuannya minimal 1 tahun. Itu tanggal diterbitkannya KK. Kalau nanti ada beberapa usulan nanti kami coba untuk kaji, namun sementara ini tetap menggunakan aturan ini. Kemudian berikutnya, mati. Ini masih ada lagi. Oh, mau tanya? Izin Pak, sebentar. Saya nambahin tadi untuk data prestasi itu diinputkannya dari sekolah asal ya Pak? Tadi sempat ya, yang mengisi prestasinya. Oh iya. Tetapi ya inputnya dari sekolah asal itu tetapi nanti akan masuk dalam sistem, Mas. Masuk dalam sistem. Jadi peserta didik tidak perlu khawatir gitu kalau itu salah atau enggak itu. Jadi oke, betul begitu.
Mau tanya misalkan kita dari luar Jawa pindah usaha ke Jawa, anak masuk ke SMA atau SMK, peluang masuknya bagaimana? Kalau pindah usaha tetap, kalau nanti masuk SMA, saya sarankan melalui jalur prestasi. Gitu ya. Karena tidak punya kartu keluarga yang ada di Jawa. Kartu keluarganya masih tetap di luar Jawa. Apabila kakaknya ada di Jawa, mengikuti saja kakak, gitu, kakaknya masing-masing. Kalau mau masuk ke SMK, ya masuk lewat jalur lewat seleksi prestasi. Demikian juga kalau mau masuk SMA, apabila kakaknya memang kakak dari luar Jawa dan pindah usaha di Jawa, kan kakaknya belum ada 1 tahun kalau misalnya pindah, maka lewat jalur prestasi. Itu ada jatah 20% untuk jalur prestasi. Jadi masih tetap terakomodir. Begitu nggih? Saya kira begitu pertanyaan-pertanyaan yang sudah selesai. Pak Berto, kalau ada tambahan, kalau tidak ada saya kembalikan ke Pak Berto. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk semua pertanyaan belum bisa kami jawab di sini karena memang banyak sekali, dan nyuwun tulung nanti Bapak Ibu semuanya lah masyarakat di Jawa Tengah ini yang berkepentingan untuk PPDB ini dan ada beberapa hal yang mau disampaikan, maka kami berikan alamat email yang nanti untuk bisa dikirimkan. Tolong dipaparkan di sini daftar alamat email. Dibuka ke anu. Bisa nanti disampaikan melalui WhatsApp pada teman-teman kami di tim PPDB Provinsi Jawa Tengah, ataupun nanti melalui email ppdbjateng2021@gmail.com. Monggo silakan Bapak Ibu nanti bisa disampaikan karena ini pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin yang belum bisa hari ini saat ini menyampaikan pertanyaan ataupun usulan-usulan, masukan-masukan terkait dengan PPDB ini bisa disampaikan melalui email kami atau juga kepada teman-teman PIC kami yang telah kami share. Demikian Bapak Ibu untuk penyampaian sosialisasi awal PPDB kami, dan ini nanti kami masih berlanjut di beberapa kesempatan yang akan datang, baik melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Kemenak Kabupaten Kota, dan juga unsur-unsur terkait, ataupun juga melalui Vkon seperti ini kepada masyarakat secara langsung terkait dengan PPDB SMA, SMK Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2022 yang akan segera kita lakukan. Untuk itu kami semua tim yang ada di sini dan juga Bapak Ibu yang berkesempatan hadir secara pribadi di ruangan ini maupun melalui Vkon, melalui Zoom maupun juga melalui YouTube, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dalam keadaan sehat semuanya. Oke. Tak lupa kami mohon maaf apabila dalam penyampaian pada sosialisasi kali ini memang belum maksimal, dan bagi Bapak Ibu yang masih belum berkenan, mohon untuk masukan-masukan dikirimkan ke kami untuk kami segera tindak lanjuti dan akan kami sampaikan informasi lebih lanjut. Demikian untuk sosialisasi PPDB pada sore ini kami akhiri dan kami sampaikan
Selamat sore dan juga selamat bertemu kembali dalam acara yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.